Shalom jemaat Tuhan, Shalom Tiberias, Shalom Tiberias. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan bagi gereja kita. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui kehidupan keluarga kita. Bahkan kehidupan kita secara pribadi. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Atas kembali kesempatan yang telah Tuhan beri bagi setiap kita. Kita boleh sama-sama berkumpul. Menyatakan iman kita dengan doa. Dengan pujian. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Juga kembali kami menyampaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama jalannya ibadah berlangsung, selama di dalam area ruangan ibadah. Terpuji nama Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan, menyembahnya, memujinya, percaya hanya pada namanya. Maka sama-sama kita mau satukan hati kita, teduhkan hati kita, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh jiwa kami limpah dengan ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang sungguh baik dan setia dalam hidup kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana kami boleh sama-sama bersyukur, berdoa, merayakan ibadah HUT Tiberias Ministry yang ke-34 tahun. Begitu banyak mujizat yang boleh kami terima. Begitu banyak mujizat yang boleh kami saksikan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami ucapkan berkat bagi Tiberias Ministry, bagi pelayanan gereja Tiberias, agar kami percaya Tuhan, agar melalui pelayanan gereja Tiberias, kami lebih lagi menjangkau banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya agar melalui sarana sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, banyak yang terima kesembuhan, banyak yang terima mujizat, banyak yang terima kemenangan melalui pelayanan gereja Tiberias Ministry. Kami bersyukur buat Ibu Gembala sidang kami bersyukur buat setiap para hamba Tuhan, kami bersyukur buat setiap para jemaat Tuhan. Kami berindu Tuhan pada hari ini untuk kami boleh kembali datang, berkumpul, bermazmur, berterima kasih sama penyertaan Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Dalam ibadah minggu pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Engkaulah sumber damai, Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber kemenangan bagi setiap kami. Engkaulah yang telah memelihara kami sampai hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan. Juga kami berdoa, ucapkan berkat bagi hamba-Mu yang akan memimpin ibadah pada sesi pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, agar setiap penyampaian firman yang disampaikan kepada setiap kami dapat mengajar kami, menguatkan kami di dalam Tuhan, agar semakin hari kami semakin cinta Tuhan, agar semakin hari kami semakin setia ikut rencana Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap ibadah kami Tuhan. Bahkan berkati setiap kami yang berdiri melayani pada hari ini. Tuhan yang mampukan setiap kami. Dan kami rindu agar melalui ibadah kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau bertata di atas segala pujian, penyembahan dan pengagungan kami Tuhan. Hanya ke dalam satu nama yang hidup kami berdoa dan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan penuh sukacita kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau yang kami puja sebagai Raja kami. Engkau yang setia dan baik sebagai Bapa kami. Engkau sungguh setia bagi sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorak. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Kau yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah. Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Dengan segenap hati kami puji Engkau Tuhan. Sembah dan puji Engkau, oh Tuhan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh Yesus, ku sembah Engkau, oh Tuhan, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Lebih sungguh sama-sama kami sembah dan kami puji Engkau dengan segenap hatiku Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku sembah, ku puji Engkau, oh Tuhan, Raja kami, Bapa kami, sahabat yang setia bagiku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Sembah Dia, puji Dia dengan segenap hati. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Kami sembah Yesus, kami puji Yesus Tuhan. Sembah dan puji, oh Tuhan Yesus. Yesus Tuhan adalah
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Dengan imanmu sama-sama, jemaat Tuhan, gereja Tuhan Tiberias. Kami perlu Kau keajaiban. Kami butuhkan Kau dalam hidup kami. Kami butuhkan Engkau bagi gereja kami. Kami butuhkan Engkau bagi bangsa kami. Kami tak dapat. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih sungguh sama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kami butuhkan di dalam hidup kami hanya Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bermazmur, kami boleh memuji, kami boleh menyatakan iman kami dengan nyanyian dan pujian. Kami percaya Engkau bertata di atas segala pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam satu nama yang hidup, nama yang setia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita lebih lagi siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan kembali menyaksikan video tribut bagi yang terkasih. Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan.
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa, yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus kita, Tuhan yang ajaib. Sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Engkau telah memakai gereja kami, gereja Tribers Indonesia secara luar biasa sampai pada hari ini. Dan pada pagi hari Tuhan, kami segenap umat-Mu, sidang jemaat-Mu, kami segenap para hamba-hamba-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami terus berdoa, kami terus percaya, kami terus imani. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan terus pakai gereja kami semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari kami telah menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang mampukan kami, agar sepanjang hidup kami semakin hari, kami terus suci berpikir, suci berkata, suci perbuatan kami, agar kami terus semakin berbuah baik kerajaan sorga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap berkat Tuhan terkasih Bapak Pendeta Dr. Esto Pariaji. Biar ada urapan yang baru, maka setiap kata kalimat disampaikan diteguhkan dengan tanda kuasa mujizat yang menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hari kami untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus, ini sembah kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Ia Maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama aku hendak bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Kami bermazmur bagi nama-Mu, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Ia Maha tinggi, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa hanya nama-Mu Tuhan kami yang kami tinggikan. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Lebih lagi buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Sama-sama kita beri pada pagi hari ini, kita sambut firman Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan pujian sembah kita, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami,
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang baru bagi kami setiap pagi. Kau ada di tengah kami, Engkau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi yang indah ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih, shalom, selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap saudara di rumah Tuhan, Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing. Berkat dan perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yohanes 6 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan buat saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Katakan bersama saya, Tiberias. Seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kita imani di Tiberias banyak mujizat, banyak kesembuhan. Saudara yang terkasih, hari ini minggu yang ketiga, gembala sidang yang kita kasihi, yang kita cintai, meninggalkan kita. Dan seluruh keluarga besar Gereja Tiberias Indonesia berduka karena gembala sidang kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya gembala sidang meninggalkan bagi kita satu legacy, satu warisan iman yang luar biasa. Beliau berpulang bersama dengan Tuhan Yesus tanggal 5 Mei 2022. Dan saya bersama Pak Paryaji sampai beliau dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu sampai denyut nadi yang terakhir saya bersama beliau, kita perjamuan kudus dulu, kurang lebih 1 jam kemudian setelah perjamuan kudus, 1 jam lebih dikit setelah perjamuan kudus, beliau pergi ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya bersama dengan Pak Paryaji menantikan beliau dan berdoa buat beliau. Sampai akhirnya dokter menyatakan ya jam 10 menit 52. Jam 10 menit 52 Pak Paryaji dinyatakan sudah tidak bersama dengan kita lagi. Tanggal 5 Mei 2022. Dan tentu sebagai anak ya saya sangat kehilangan dan berusaha memproses ya apa yang terjadi saat itu. Ya tentu kita sangat kehilangan karena kematian akan memisahkan setiap kita dengan orang-orang yang kita cintai. Dan tidak lama sesudah itu ya Pendeta Gideon dengan istrinya Ibu Amanda datang dan kami bercakap-cakap berencana untuk membuat pengumuman untuk kepergian beliau. Dan kami berusaha untuk supaya juga tidak terlalu banyak orang yang membludak karena tempat itu terbatas. Tentu kepergian beliau tidak bisa ditutup rapat, saudara. Tapi kita berusaha supaya lokasi di mana beliau berada itu terbatas supaya tidak terlalu banyak orang yang datang, takut kerumunan karena masa ini kita belum memasuki pasca pandemi, ya kita mau jaga. Jadi kita diskusi untuk pengumuman yang terbaik. Dan ketika Pendeta Gideon ya bertanya, ini tanggal berapa sekarang karena kita mau buat pengumuman. Lalu istrinya Ibu Amanda bilang 5 Mei 2022. Ibu Amanda bilang 5522.
Dan di situ saya langsung ingat angka itu, saudara. Karena dokter mengumumkan Pendeta Paryaji dinyatakan berpulang itu 10.52. Dan saya berusaha sedang memproses apa yang terjadi. Tentu sangat terpukul, ya, kita sangat sedih. Walaupun kita bersyukur Pendeta Paryaji umur panjang. Secara KTP umurnya 77, saudara. Secara KTP. Lahir tahun 44, itu KTP. Tapi beliau tahu dia lahirnya jauh lebih tua dari itu. Dan keponakan beliau, seorang dokter di Angkatan Darat, dokter gigi dengan pangkat kolonel, yang jatuhnya dia adalah sepupu saya. Keponakan Pak Paryaji, jatuhnya itu sepupu saya. Ya, dia bilang umur Pak Paryaji itu paling sedikit antara 92 sampai 93. Jadi diskonnya jauh banget, saudara. Jauh diskonnya. Jadi Dokter Puji ini ayah kandungnya adalah adik. Ya tentu ayah kandung. Maksud saya ayahnya Dokter Puji ini adalah adik kandung Pendeta Paryaji. Dan adik kandung Pendeta Paryaji ini lahirnya tahun 37, saudara, 1937. Jadi nggak mungkin kakaknya lahir tahun 44, nggak mungkin, saudara. Jadi diskonnya banyak. Jadi saya berdoa kita semua juga sehat umur panjang. Ya, Pak Paryaji umur panjang, ya diskonnya banyak. Pernah satu kali Pak Paryaji bilang kepada saya, ya toh Papa sebenarnya sudah tua. Waktu 5 SD, hampir lulus SD, itu zaman Jepang. Jadi zaman Jepang itu Papa sudah 5 SD. Tapi Papa selalu tambahkan, jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang mama. Ya. Karena umurnya rahasia kalau depan mama. Kalau diskusi umur jangan di depan mama, kalau nggak ada mama aman. Dan saudaraku, ketika dibahas mengenai tanggal tersebut, saya ingat 5522 tersebut. Ya. Saya ingat menit dari ketika Pendeta Paryaji berpulang itu 52. Dan saya teringat hari ini kita merayakan juga ulang tahun dari Tiberias Ministry, itu 22 Mei 225. Sehingga saya berusaha memproses apa yang terjadi, saudara. Dan saya lihat bahwa tanggal Pendeta Paryaji berpulang itu penuh dengan angka 5 dan angka 2. Pola 5 dan 2. Dan kita tidak mau membangun doktrin apapun dari hal ini, tapi Tuhan bisa berbicara kepada kita dari hal yang personal, yang unik, yang spesifik, yang berlaku untuk saat tersebut. Jadi kita tidak mau bangun doktrin apapun dalam hal ini. Tapi saya percaya ini adalah pesan spesifik, unik, dan pribadi untuk keluarga besar Gereja Tiberias. Kita pegang berkat Tuhan 5 roti dan 2 ikan. Ada pada kita. Jadi saya teringat langsung 5 roti, 2 ikan. Saya teringat dengan ulang tahun Tiberias Ministry yang kaya dengan angka 5 dan angka 2. Yang juga kebetulan bertepatan juga dengan ulang tahun dari Ibu Gembala Sidang kita, Pendeta Darniati Paryaji, yang sekarang berulang tahun hari ini 22 Mei, dan tepat juga dengan ulang tahun dari Tiberias Ministry. Dan juga saudaraku, Pendeta Paryaji berpulang 5 Mei 2022. Itu tepat dengan hari kemerdekaan Israel. Tepat 5 Mei 2022. Dan Israel merdeka itu tanggal 5 bulan Iyar. Jadi Israel punya kalendernya sendiri, saudara. Saya mau buka untuk lihat informasinya di sini. Saudara bisa lihat misalnya di Wikipedia, ya, itu ada mengenai Jewish calendar, kalender Yahudi. Dan di situ saudara bisa lihat Israel merdeka. Itu tanggal 5 bulan 2, bulan Iyar, yang menurut penanggalan keagamaan
Yahudi, karena Yahudi punya dua kalender, kalender sipil dan kalender keagamaan. Dan menurut kalender keagamaan mereka, ya bulan Iyar itu bulan yang kedua. Bulan pertama itu bulan Nisan, dan Nisan itu bulan Paskah. Dan di Keluaran 12 dikatakan bahwa bulan ini akan menjadi bulan yang pertama bagimu. Itu adalah bulan Nisan, dan bulan Iyar adalah bulan yang kedua. Dan Israel merdeka itu tanggal 5 bulan Iyar. Jadi lagi-lagi saya lihat ada pola 5 dan ada 2. Yang tepat dirayakan di tahun 2022 itu 5 Mei 2022 ketika gembala sidang kita berpulang. Jadi orang Israel merayakan hari kemerdekaan mereka itu menurut kalender Masehi kita itu akan berganti-ganti. Ya, biasanya antara Mei dan Juni karena mereka mengikuti kalender Yahudi mereka. Yang Israel itu merdeka jatuhnya adalah 5 Iyar atau 5 strip 2, tanggal 5 bulan 2. Dan saya renungkan kenapa kepergian gembala ini kaya dengan 5 dan 2 tersebut. Dan 5 tambah 2 tentu kita tahu ya 7 adalah angka sempurna. Dan sekali lagi kita tidak mau bangun doktrin apapun. Ini bukan doktrin utama dalam iman kekristenan kita, tapi Tuhan bisa berbicara dengan cara yang unik bagi kita. Angka 52 itu adalah angka yang traumatik buat saya, saudara, jujur. Karena itu adalah angka di mana ayah saya dinyatakan sudah tidak bersama saya lagi. Dan itu shock bagi saya, ya ketika dokter nyatakan tersebut, tentu saya sedih, saya tabah, tapi tidak bisa dipungkiri, ya kita semua sedih dan kita semua terpukul. Tapi ketika Ibu Amanda mengatakan 5522, saya teringat dengan menit tersebut, menit yang ke-52, dan saya berusaha memproses apa yang terjadi, dan saya melihat sekali lagi kepergian kepala sidang kaya dengan angka 5 dan 2. Dan Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan cara yang unik, yang spesifik, yang personal, dengan yang namanya corak atau pola. Dan kalau saudara perhatikan, pertama kali nama Tiberias muncul di Yohanes 6, itu berkaitan dengan 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat Yohanes 6, tadi kita sudah baca ayat 1, Tiberias muncul pertama kali di Yohanes 6 ayat 1, dan di ayat yang kedua mujizat terjadi, kita lihat ayat yang ketiga dan seterusnya, ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lompat ke ayat 9. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kita lompat ke ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, kalau saudara perhatikan, Yohanes 6 ini pertama dimulai dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan, dan sesudah itu diakhiri Yohanes 6 ini dengan ulasan Yesus mengenai perjamuan kudus. Ulasan Yesus mengenai roti hidup dari ayat 25 ya sampai 66. Pasal ini adalah salah satu pasal yang paling panjang di Injil Yohanes, ayat 25 seterusnya. Ia berbicara mengenai roti hidup, katakan bersama saya, roti hidup. Dan mujizat 5 roti dan 2 ikan ini signifikan. Satu-satunya mujizat yang Yesus lakukan, yang dicatat oleh keempat Injil, itu adalah kebangkitan Yesus. Dan itu wajar.
Nggak mungkin, nggak ada Injil yang tidak mencatat mengenai kebangkitan Yesus. Tetapi mujizat lain yang dicatat oleh keempat Injil secara konsisten adalah 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat ini adalah mujizat yang penting. Yesus membangkitkan Lazarus itu hanya ada di 1 Injil, Yohanes, dan tidak ada di Injil yang lain. Yesus membangkitkan misalnya anak Yairus, itu hanya ada di 1 Injil, 1 atau 2. Misalnya Yesus melakukan mujizat-mujizat yang lain seperti ibu yang pendarahan selama 12 tahun yang Yesus sembuhkan. Itu tidak dicatat oleh semua Injil, saudara. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini ada di setiap Injil. Kita tahu roti berbicara mengenai tubuh Kristus, yang berbicara mengenai gereja. Dan Yesus berkata bahwa kalau 1 biji gandum tidak jatuh ke tanah lalu mati, ia tetap akan 1 biji saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah lalu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roti berbicara mengenai tubuh Kristus yang nanti kita akan ambil bagian. Dan ikan juga berbicara mengenai gereja. Karena Yesus katakan kepada rasul-rasulnya, engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan ikan adalah lambang gereja mula-mula, saudara. Jadi di zaman gereja mula-mula, orang-orang percaya dianiaya. Dan mereka memakai lambang rahasia, yaitu lambang ikan. Dan terutama ini ternyata dari saudara kita, misalnya orang Katolik, ya sampai sekarang masih memakai lambang ikan itu untuk lambang gereja. Jadi roti dan ikan ini memiliki signifikansi yang luar biasa. Dan saya percaya Pendeta Pariaji meninggalkan kita dengan sudah mempersiapkan semuanya bagi kita. Tuhan sudah persiapkan semuanya bagi kita. Sebelum kepergian beliau sudah persiapkan. Ya, di khotbah-khotbahnya, ia berkhotbah mengenai penglihatan yang terakhir, mengenai jubah untuk ke surga. Dan Pendeta Pariaji sudah persiapkan ya banyak hal mengenai gereja ini dalam hal manajerial, dalam hal administrasi dan lain sebagainya. Dia adalah pemimpin, ayah, suami yang sangat bertanggung jawab. Ya, mempersiapkan kepergiannya itu yang membuat kita lebih sedih lagi, lebih kehilangan lagi, saudara. Karena beliau sudah mempersiapkannya bagi kita. Dan saya berdoa, karena kita semua akan mati. Karena kita semua akan pergi satu hari nanti, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Dan saya berdoa saat kita pergi nanti, kita akan ditangisi oleh orang-orang yang kita cintai. Karena kalau saudara tidak ditangisi oleh orang-orang yang saudara cintai ketika engkau pergi, artinya tidak ada orang yang terlalu kehilangan dirimu. Artinya kita tidak cukup maksimal untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Kepergian Pendeta Pariaji sangat ditangisi. Karena memang orang baik kalau pergi pasti ditangisi. Betul saudara? Dan saya berdoa semoga kita semua saat kita berada di peti 2x1 itu, kita akan ditangisi oleh orang-orang yang kita cintai. Karena kalau saudara ditangisi artinya engkau jadi berkat yang luar biasa. Dunia kehilangan engkau. Karena kau sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara, adik, kakak yang baik, yang bertanggung jawab. Dan saudara yang terkasih, pertama kali nama Tiberias itu muncul sekali lagi. Baru saya ngeh juga saudara, itu bertalian dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya sekali lagi Pendeta Pariaji pergi meninggalkan bagi kita kebenaran firman Tuhan ini. Dan pola
angka 5 dan angka 2 tersebut, saya percaya itu adalah tanda bagi kita. Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat pola, lewat corak, lewat hal-hal yang non-verbal. Dan mungkin ini pesan dari Tuhan bagi kita, ini mungkin pesan dari Pendeta Pariaji bagi keluarga besar Gereja Tiberias Indonesia. Jika saya renungkan corak tersebut, pola tersebut, dan Ibu Gembala Sidang sudah dipersiapkan oleh Gembala Sidang kita, saudara. Kalau saudara perhatikan di KKR hari Rabu, seringkali ya Pendeta Pariaji memberikan kesempatan kepada Ibu Gembala untuk yang berkhotbah, dan Pendeta Pariaji yang mendampingi Ibu Gembala yang berkhotbah, bahkan Ibu Gembala yang memimpin perjamuan kudus, dan beliau hanya mendampingi di sebelah Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala, saya yakin bukan kebetulan juga, dia berulang tahun hari ini, 22 Mei, 22 bulan 5, 225. Kami merasa ini adalah pesan bahwa Ibu Gembala, Pendeta Darniati Pariaji, harus meneruskan apa yang Tuhan sudah mulai dalam Pendeta Pariaji, khususnya pewahyuan mengenai minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Jadi kita lihat, saudaraku, ya, pertama kali Tiberias muncul ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kedua kali nama Tiberias muncul itu di Yohanes 6 ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Jadi setiap ada kata Tiberias, pasti ada roti. Karena Tiberias identik perjamuan kudus. Setiap ada Tiberias ada roti. Ya, jadi nggak jauh-jauh. Masih satu nafas, ayat 25. Ayat 25 kalau saudara lihat judul perikopnya adalah roti hidup. Ayat 25 dan seterusnya inilah Yesus di Yohanes 6 pasal yang sama dan masih satu nafas. Yesus menyatakan dirinya di ayat 35, Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Satu nafas. Jadi 5 roti dan 2 ikan dengan perjamuan kudus itu satu nafas. Itu satu ulasan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Jadi saudara perhatikan bahwa setiap ada Tiberias disinggung, ada roti di sini. Dan kemarin seorang pendeta yang menyinggung ini kepada saya, ya Pendeta Gary, yang mengingatkan saya mengenai hal ini dan saya lihat, ya ini sesuatu yang unik. Ya, setiap ada Tiberias itu ada kata roti. Jadi saya percaya, saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah persiapkan semuanya bagi kita. Kadang sesuatu terjadi begitu cepat dalam hidup kita, dan banyak yang terjadi di dalam kepergian Pendeta Pariaji. Itu salah satu minggu yang terpadat dalam hidup saya, satu minggu yang traumatik, yang banyak hal yang terjadi dan kita tidak sempat memproses. Dan jam 10 menit 52 itu, ya angka 52 itu saya simpan baik-baik. Dan saya taruh dalam tempat yang spesial dalam hati saya. Walaupun itu angka yang traumatik bagi saya. Tapi ketika saya renungkan, Tuhan berbicara dalam pola tersebut. Kepergian Pendeta Pariaji meninggalkan bagi kita satu warisan, pengajaran, dan iman
yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan, bukan kebetulan saya percaya, ya Pendeta Pariaji pergi pada saat hari kemerdekaan Israel yang dalam kalender Yahudi itu tanggal 5 bulan 2. Tanggal 5 Iyar, bulannya namanya Iyar. Dan Iyar itu bulan yang kedua, tanggal yang kelima. Dan saya renungkan ini, saudara, saya percaya Tuhan berbicara, memberikan kepada kita signal-signal, informasi-informasi, signal yang harus kita tangkap kalau kita peka. Kita lihat ketiga kali kata Tiberias muncul di dalam Alkitab. Kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasal 21 kita lihat ayatnya yang pertama. Yohanes 21 ayatnya yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Ada berapa orang anak-anak Zebedeus, saudara? Berapa? 2. Siapa? Yohanes dan Yakobus. Anak-anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus. Dan 2 orang muridnya yang lain. Kalau sudah perhatikan, mereka bertujuh. Dan 7 orang ini ditampilkan dengan format 5 tambah 2. 5 plus 2. Ya. Coba lihat lagi. Yohanes 21 ayat 2, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus 2 orang. Berarti berapa orang? 5 plus 2 orang muridnya yang lain. Katakan bersama saya 5 plus 2. Jadi format murid-murid ini didaftarkan adalah 5 tambah 2. Dan kita lihat ayatnya yang ke-9, Yohanes 21 ayatnya yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lagi-lagi Tiberias ada roti. 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, kalau kita lihat ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Di Tiberias banyak ikan yang besar. Saudara nangkap banyak ikan, tapi ikannya pun bukan ikan teri, ikan-ikan yang besar. Untuk apa saudara nangkap banyak ikan, tapi ikan teri semuanya, saudara? Karena ikan besar berbicara mengenai kualitas. Ikan banyak berbicara mengenai kuantitas. Ikan banyak kuantitas, ikan besar kualitas. Saya berdoa saudara diberkati berkat kuantitas, berkat kualitas atas setiap kita. Di Tiberias. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Kita lihat ada pola roti dan ikan. Saudaraku yang terkasih, saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat pola ini. Kepergian Pendeta Pariaji, saya percaya Tuhan sudah persiapkan, dan lewat pola-pola ini saya percaya Tuhan berbicara kepada kita. Dan salah satu pesannya saya percaya saudaraku ya, bahwa kita harus teruskan perjuangan Pendeta Pariaji. Kita harus teruskan pewahyuan mengenai minyak dan anggur ini, bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan saya percaya ini adalah meninggalkan tanda. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat
tanda dan mujizat. Ya, tanda. Ini adalah pertanda bahwa ibu gembala yang lahir juga dengan pola angka 5 dan 2 tersebut, ya harus meneruskan pewahyuan yang Tuhan sudah berikan lewat hambanya Pendeta Pariaji. Saudaraku yang terkasih, setiap kita akan mati satu hari nanti, akan meninggalkan bumi ini, dan Tuhan sudah persiapkan hal tersebut kepada Pendeta Pariaji yang khotbah-khotbah terakhir beliau tidak lepas dari jubah untuk ke surga. Jubah untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan ulasan tersebut. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita lihat ayatnya yang pertama. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah, katakan bersama saya kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Katakan bersama saya kemah. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, ya, kemah yang dikenakan. Karena tubuh saudara ini adalah kemah. Tubuh ini adalah seperti jubah. Karena tanpa tubuh ini saudara tidak bisa ada di alam fisik ini. Karena tanpa darah dan daging kita adalah roh yang gentayangan. Ya, untuk hidup di bumi ini, hayat harus dikandung badan. Ya, saudara butuh badan ini, dan badan ini adalah kemah yang fana. Manusia adalah roh yang kekal, yang berjubahkan kefanaan. Dan satu hari nanti kita akan meninggalkan kemah ini, saudaraku. Tetapi selama saudara masih ada di dunia ini, saudara harus jadi berkat. Dan saudara tidak boleh pergi sampai tugasmu selesai. Kalau tugasmu selesai, saudara boleh check out. Dan itu kenapa saya katakan, kesembuhan adalah kesempatan bagi saudara untuk menyelesaikan tugas saudara. Tapi kalau saudara tugas sudah selesai, check out dalam kemuliaan. Siap pergi dalam kemuliaan. Itu kenapa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, karena Lazarus anak muda. Lazarus anak muda, ya. Dan Lazarus ini adik dari Maria Magdalena. Kalau saudara lihat di film-film mengenai Kristus, Maria Magdalena selalu digambarkan perempuan muda yang cantik. Jadi adiknya apalagi masih muda. Lazarus bukan opa-opa. Kalau opa-opa tugasnya sudah selesai, sayonara. Ya. Yang Yesus bangkitkan, saudaraku, adalah anak muda. Satu hari nanti kita akan mati. Tapi pastikan kita memuliakan Tuhan. Kita menyelesaikan tugas kita. Ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, kemah itu adalah pakaian. Ini adalah tempat kediaman kita. Itu kenapa aset terbesar dalam hidupmu itu adalah tubuh. Karena tanpa tubuh saudara nggak bisa kontak alam fisik ini. Ayat 4 yang terakhir, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan apa? Pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kita bersyukur Pendeta Pariaji sudah diberikan Tuhan pakaian yang baru, jubah yang baru. Saya kasih ilustrasi seperti astronot misalnya. Astronot harus pakai pakaian astronot kalau pergi ke bulan. Dia harus pakai pakaian astronot itu, harus mengenakannya. Karena ada tabung oksigen di situ. Dan kalau pakaian astronot itu lepas, kalau dia lepas pakaian itu, dia mati atau enggak saudara? Mati. Karena dia di bulan, kalau dia pergi ke bulan, dia harus pakai pakaian tersebut untuk mengkontak, ya, untuk bisa hidup, untuk bisa berfungsi di atmosfer yang berbeda di bulan. Di alam ini kita butuh tubuh ini, dan tubuh ini adalah pakaian
sementara kita. Dan selama kita hidup di bumi ini, mari kita percaya Tuhan akan kenyangkan kita dengan umur panjang. Saya berdoa kita semua sehat dan umur panjang sebagai pendeta Pariaji dan menyelesaikan tugas kita dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan. Sebelum kita akan terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam hadirat Tuhan kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau yang memberi sejahtera penuh. setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Lebih sungguh lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Setiap jam, ya Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang juru selamat berkati. Jadikan ini doamu, seruanmu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Dan benar-benar sore kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama pagi hari ini kita mau siap hati kita untuk terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus. Percaya imani pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuat, dan terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya itu benar-benar bercurah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Tubuhmu, sama-sama kita beri pada pagi hari ini, kita sambut yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami mensucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk pewahyuan Engkau berikan kepada Bapak Gembala Sidang kami mengenai kuasa minyak dan anggur. Yang sampai sekarang ya Tuhan, kami teruskan pewahyuan ini dan kami terus beritakan ada kuasa yang besar dalam perjamuan kudus dan minyak urapan. Ada kuasa yang besar dalam kedua sakramen ini. Sebab minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem, jaringan, organ dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, peredaran darah, pencernaan, syaraf, sempurna, darahku tahir. Oleh darah Yesus, kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini kami tolak, kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, penyakit, penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Mari kembali bersama-sama setiap kita yang telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sejenak ambil waktu di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukur, berdoa di hadapan Tuhan. Buat kebaikan, buat pengorbanan, buat kesetiaan dan kasih-Nya bagi setiap kita. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya, kita sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Kita angkat bersama, katakan bersama-sama, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan atasmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan, permohonan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami pegang firman-Mu pagi ini, doa kami besar kuasanya. Kami doa bersyafaat, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Ibu Gembala Sidang, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, perlengkapi dengan kuasa, tanda, dan mujizat untuk menuai jiwa-jiwa dalam bangsa kami yang tercinta. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani tempat ini, berkati Bapak Glenn, Pak Richard, dan tim singer, Pak Renaldi dan tim imam pemusik. Kami doa berkati Asyar Kolektan Greeters, juga bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Sebelum kami tutup ibadah ini ya Tuhan, kami datang dengan berkat-Mu, kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai
ישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך. יישא אדוני פניו אליך, ישם לך Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya, Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Terpuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.